Selamat datang di channel Kantong Official. Mohon bantuannya untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami. Terima kasih. Angin sore berhembus pelan di sebuah kafe kecil di kawasan Cikini. Rocky Gerung duduk di sudut ruangan, dikelilingi segelas kopi hitam dan beberapa buku filsafat. Ia baru saja menerima kabar bahwa Bitor Suryadi, aktivis kritis yang selama ini dikenal vokal, resmi dipecat dari partainya. Alasannya, Bitor berani melontarkan pernyataan sensasional bahwa ijazah Presiden Jokowi hanyalah barang pasar minggu, alias palsu dan murah. Rocky menghela napas panjang. Bagi Rocky, ini bukan sekadar kabar politik biasa. Ini adalah gambaran nyata tentang matinya ruang kritik dan akal sehat di republik yang katanya demokratis. Lebih besar dari pemecatan Bitor Suryadi ini adalah bentuk kepanikan. Ketika kekuasaan takut pada kata-kata, maka yang mereka lakukan adalah membungkam, ujar Rocky lirih, namun tajam. Suara tajam seorang filsuf. Di hadapan beberapa wartawan yang menemuinya malam itu, Rocky bicara panjang lebar. Ia menjelaskan, inti masalahnya bukan soal benar atau salah ucapan Bitor, tetapi soal hak setiap warga untuk mempertanyakan sesuatu yang dianggap tak wajar. Lebih besar dari, kalau ijazah itu memang otentik, kenapa harus ada kepanikan? Kenapa orang yang sekadar bertanya harus dipersekusi dan dipecat? Demokrasi itu lahir justru karena ada orang yang berani bertanya, kata Rocky, nadanya meninggi. Bagi Rocky, Bitor hanyalah contoh terbaru dari sekian banyak suara kritis yang disingkirkan demi menjaga narasi tunggal tentang penguasa. Dinamika politik dan reaksi publik. Pemecatan Bitor langsung memicu reaksi beragam. Di media sosial, tagar-tagar "Kami Bersama Bitor" sempat menjadi trending. Sejumlah aktivis dan mantan politisi ikut menyuarakan dukungan. Sebaliknya, kubu pendukung pemerintah balik menyerang, menyebut Bitor sebagai provokator yang pantas dipecat. Rocky justru melihatnya sebagai paradoks. Lebih besar dari, yang paling berbahaya itu bukan provokator, tetapi kemunafikan yang berlindung di balik kata stabilitas. Demokrasi tumbuh lewat debat, bukan lewat pemecatan, tegas Rocky. Warung kopi dan diskusi panas. Di sebuah diskusi kecil di warung kopi Rawamangun, Rocky duduk bersama beberapa aktivis muda. Mereka mendiskusikan bagaimana fenomena seperti ini akan mempengaruhi iklim kebebasan berpendapat. Seorang mahasiswa bertanya, lebih besar dari, Bang Rocky, apakah orang yang mengkritik pemerintah memang harus selalu siap dikorbankan? Rocky menjawab dengan senyum tipis. Lebih besar dari, risiko selalu ada. Tapi yang lebih penting adalah menjaga keberanian untuk berpikir kritis. Kalau semua orang diam demi kenyamanan, lambat laun kita bukan lagi negara demokrasi, tapi hanya panggung sandiwara. Menggugat nalar kritis, Rocky juga menekankan pentingnya publik untuk tetap memelihara nalar kritis. Menurutnya, klaim Bitor soal ijazah Jokowi, benar atau salah, harusnya diuji lewat debat terbuka, bukan di berangus. Lebih besar dari, bayangkan Socrates dulu. Dia dihukum mati bukan karena salah, tetapi karena dianggap berbahaya bagi kemapanan. Kita belum sampai di tahap itu, tapi sinyalnya sudah kelihatan, katanya. Suara yang tak pernah padam. Menjelang malam, Rocky kembali menegaskan satu hal kepada para wartawan yang masih setia menunggu. Lebih besar dari, orang boleh dipecat, tapi ide tak bisa dibunuh. Suara kritis akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan di sudut kota Jakarta yang kian bising oleh hiruk-pikuk politik, suara Rocky Gerung tetap lantang. Mengingatkan bahwa tanpa kritik, demokrasi hanyalah ilusi. Reaksi Bitor Suryadi, saya tak akan minta maaf. Bitor Suryadi tidak tinggal diam setelah pemecatan itu diumumkan resmi oleh pengurus pusat partainya. Di sebuah konferensi pers sederhana yang diadakan di rumahnya di Bilangan, Depok, Bitor berdiri di hadapan belasan wartawan, wajahnya keras namun matanya tampak sedikit lelah. Lebih besar dari, saya memang mengatakan ijazah Pak Jokowi dibeli di pasar minggu. Dan saya ulangi lagi, itu pendapat saya sebagai warga negara yang punya hak untuk curiga.
Kenapa saya harus minta maaf? Katanya lantang. Menurut Bitor, pemecatannya adalah bentuk teror psikologis agar orang lain takut bersuara. Lebih besar dari, tapi saya tak akan pernah takut. Kebenaran tak pernah butuh izin, tambahnya. Pernyataannya memantik tepuk tangan dari beberapa aktivis yang hadir. Respon publik dari warung kopi ke media sosial. Pemecatan Bitor dan sikap keras kepalanya justru membangkitkan rasa simpati publik. Di media sosial, tagar-tagar Bitor tak sendiri menyusul jadi trending topik. Banyak warganet yang tak setuju dengan gaya bicara Bitor yang keras, tetapi juga menolak cara partai membungkam kadernya sendiri. Di warung kopi, kampus, hingga diskusi komunitas, orang ramai membahas. Kenapa cuma karena bertanya soal ijazah, orang bisa langsung dipecat? Seorang pengemudi ojek online yang kebetulan ikut diskusi warung kopi di bilangan Lenteng Agung berkomentar polos. Lebih besar dari, kalau ijazahnya asli, tunjukin saja. Ngapain takut? Sikap partai-partai lain, ada yang bungkam, ada yang berani bicara. Di parlemen, beberapa partai memilih diam dan menghindar ketika wartawan bertanya soal pemecatan Bitor. Namun ada juga politisi yang berani buka suara. Ketua fraksi salah satu partai oposisi, seorang politisi muda bernama Raka Wiratma, berkata di gedung DPR. Lebih besar dari, saya tidak membela pernyataan Bitor, tapi saya membela hak dia untuk bicara. Kita ini negara demokrasi, bukan kerajaan. Sementara itu, partai lain yang pernah berseberangan dengan Jokowi tampak memanfaatkan momentum. Mereka menyerang pemerintah dengan narasi bahwa kekuasaan hari ini anti kritik dan memelihara ketakutan. Rocky Gerung kembali bicara, demokrasi bukan panggung tunggal. Beberapa hari kemudian, Rocky Gerung kembali diundang ke sebuah talkshow televisi nasional. Dengan santai ia berkata, lebih besar dari, demokrasi bukan pentas monolog. Kalau hanya ada satu suara, itu bukan demokrasi, itu propaganda. Rocky juga menyinggung soal sejarah panjang kritik di Indonesia. Ia membandingkan bagaimana zaman Orde Baru pun banyak aktivis dipenjara hanya karena mempertanyakan keabsahan kekuasaan. Lebih besar dari, sejarah kita berulang. Bedanya, sekarang caranya lebih halus, bukan penjara, tapi pemecatan, pembunuhan karakter, dan intimidasi, pungkasnya. Bitor tetap jalan, walau sendirian. Meskipun dipecat dan dicaci di sebagian media, Bitor justru menjadi simbol perlawanan baru bagi kelompok kritis. Ia memutuskan untuk mendirikan gerakan Forum Nalar Bebas, wadah diskusi publik yang mengusung tema kebenaran tak perlu takut. Pada pertemuan pertamanya, Bitor berkata, lebih besar dari, mereka pikir saya akan diam. Tidak, justru saya akan bicara lebih keras. Negara ini tidak boleh kehilangan akal sehat. Penutup sementara, suara kritis yang tak pernah hilang. Kisah ini belum selesai. Pemecatan Bitor Suryadi hanyalah salah satu bab dari sejarah panjang tarik-menarik antara kekuasaan dan kritik. Rocky Gerung, Bitor, dan mereka yang kritis tahu risikonya. Tapi bagi mereka, harga diam jauh lebih mahal daripada harga pemecatan. Lebih besar dari, orang boleh dibungkam. Tapi nalar tak pernah bisa dipecat. Rocky Gerung, Forum Nalar Bebas, dari diskusi kecil menjadi gelombang besar. Awalnya, Forum Nalar Bebas hanyalah kumpulan belasan orang. Bitor Suryadi mengundang teman-teman lama, aktivis muda, mahasiswa, wartawan, hingga beberapa mantan pejabat yang kecewa dengan situasi politik saat ini. Mereka berkumpul di sebuah aula sederhana di Bilangan Depok. Tak ada panggung megah, hanya tikar, proyektor bekas, dan kopi hitam yang tak pernah putus. Namun suasana yang tercipta luar biasa hangat. Orang-orang bicara tanpa takut. Topiknya bukan hanya soal ijazah Jokowi, tapi juga soal kenapa pemerintah makin sensitif terhadap kritik, kenapa media mainstream makin seragam nadanya, dan bagaimana rakyat kecil makin sulit bicara lantang. Dukungan tak terduga, dari kampus hingga komunitas. Tak butuh waktu lama, kabar tentang Forum Nalar Bebas menyebar lewat media sosial.
Di beberapa kampus, mahasiswa mulai bikin diskusi tandingan bertajuk, "Lebih besar dari, berpikir kritis itu hak, bukan dosa." Beberapa komunitas juga mulai mengundang Bitor dan Rocky untuk jadi pembicara. Di acara yang penuh sesak, Bitor berkata lantang, "Lebih besar dari, mereka bilang saya pemecah belah. Biar saja, lebih baik dipecah oleh kebenaran, daripada disatukan oleh kebohongan." Rocky, yang kerap hadir, mengingatkan hadirin, "Lebih besar dari, nalar bukan alat kekuasaan. Nalar adalah milik manusia merdeka." Kegelisahan di elit politik, gerakan ini harus dikendalikan. Tak semua orang senang melihat forum nalar bebas tumbuh. Di balik meja rapat partai, sejumlah elit politik mulai resah. Mereka khawatir diskusi kecil ini berubah jadi gerakan rakyat yang sulit dikendalikan. Seorang petinggi partai berbisik pada koleganya, "Lebih besar dari, kalau kita biarkan, nanti rakyat ikut-ikutan bertanya soal semua hal. Mulai dari proyek ibu kota baru, dana bansos, sampai kekayaan pejabat." Isu untuk membungkam gerakan ini pun muncul. Ada yang menyarankan, meminta polisi menyelidiki aktivitas mereka, mencari celah hukum, atau membuat isu tandingan untuk merusak citra Bitor. Tapi ada juga yang ragu, takut justru memantik simpati publik. Rocky, nalar tidak bisa ditangkap polisi. Saat mendengar kabar bahwa ada rencana menekan forum nalar bebas, Rocky Gerung hanya tersenyum kecil di sebuah wawancara live. Lebih besar dari, bagaimana caranya menangkap nalar? Itu sama saja mau menangkap angin. Ia menjelaskan, forum ini bukan partai politik, bukan juga organisasi massa formal. Yang mereka lakukan hanyalah menghidupkan akal sehat. Dan akal sehat, kata Rocky, selalu punya jalan. Momen puncak, diskusi besar di Jakarta. Forum Nalar Bebas akhirnya menggelar diskusi akbar pertamanya di Jakarta. Tempatnya aula kampus swasta, penuh sesak. Di luar aula, mahasiswa dan warga memenuhi halaman, duduk bersila mendengarkan lewat pengeras suara. Bitor naik ke podium, suaranya sedikit serak, tapi penuh semangat. "Lebih besar dari, hari ini saya mau bilang, pemecatan saya justru melahirkan gerakan yang lebih besar. Mereka memecat saya, tapi kalian semua lahir sebagai pengganti saya." Suasana riuh oleh tepuk tangan. Rocky menyusul bicara, "Lebih besar dari, kita tak sedang melawan pemerintah. Kita hanya menolak kebohongan. Pemerintah boleh berubah, penguasa boleh berganti, tapi kebenaran tetap sama." Elit politik panik, bagaimana jika rakyat benar-benar bangun? Setelah diskusi akbar itu, suasana di istana dan kantor-kantor partai makin gelisah. Survei internal mereka menunjukkan, kepercayaan publik terhadap lembaga tinggi negara menurun. Dan semakin banyak rakyat yang mulai terbuka mempertanyakan hal-hal yang dulu dianggap tabu. Seorang penasihat presiden berkata lirih, "Lebih besar dari, kita boleh saja menang pemilu, tapi bagaimana kalau kita kalah dalam hati rakyat? Dari pemecatan jadi perlawanan nalar. Apa yang awalnya hanya pemecatan seorang kader, nyeleneh, kini berubah jadi gelombang baru." Forum Nalar Bebas tak hanya bicara soal ijazah, tapi soal harga hidup, keadilan, dan keberanian berpikir. Lebih besar dari, mereka bisa pecat saya. Tapi mereka tak bisa pecat kebenaran. Bitor Suryadi, lebih besar dari, mereka bisa pecat orang. Tapi mereka tak bisa pecat nalar. Rocky Gerung, Forum Nalar Bebas bertransformasi, dari diskusi jadi investigasi. Setelah sukses menggelar diskusi besar di Jakarta, Forum Nalar Bebas tak hanya puas jadi wadah bicara. Dorongan dari anggota muda dan aktivis jurnalisme investigasi membuat mereka berubah. Mereka membentuk tim riset sukarelawan, yang fokus menggali data dan fakta atas berbagai kebijakan pemerintah. Isu-isu yang mereka telisik antara lain, dugaan kejanggalan proyek ibu kota baru, aliran dana bansos yang tak transparan, dan tentu saja, kisah lama soal keaslian ijazah Jokowi yang memicu pemecatan Bitor. Dokumen dan kesaksian muncul. Lewat jaringan relawan, Forum Nalar Bebas mulai mengumpulkan salinan dokumen lama,
rekaman wawancara anonim, dan kesaksian orang-orang yang pernah terlibat di lingkar kekuasaan. Hasilnya mereka bagikan lewat video pendek di media sosial dan pamflet digital. Salah satu video mereka viral, menampilkan seorang mantan pejabat kampus yang menyatakan pernah ditekan untuk tidak membicarakan soal ijazah Jokowi. Gelombang dukungan dari kota hingga desa. Gerakan ini mendapat sambutan hangat. Di kota-kota, mahasiswa mengadakan nobar, nonton bareng video investigasi forum nalar bebas. Di desa-desa, pamflet digital disebarkan lewat grup WhatsApp RT dan pengajian. Yang membuat elit makin gelisah, gerakan ini lintas golongan. Tak hanya mahasiswa, tapi juga emak-emak pasar, pedagang kaki lima, bahkan pensiunan ASN yang kesal melihat ketidakadilan. Elit panik, operasi senyap diluncurkan. Melihat gerakan ini semakin luas, rapat-rapat darurat digelar di lingkaran elit. Mereka sepakat melancarkan serangan balik di media mainstream, kampanye hitam untuk melabeli forum nalar bebas sebagai gerakan radikal, dan operasi senyap memata-matai para penggerak, termasuk Bitor dan Rocky. Di suatu malam, Bitor ditelepon oleh orang tak dikenal. Lebih besar dari, hati-hati, Pak. Nama Bapak sudah masuk daftar. Tapi Bitor hanya tersenyum tipis. Lebih besar dari, saya sudah terlalu tua untuk takut. Rocky tetap lantang, kebenaran tak butuh mayoritas. Di sebuah talk show yang masih berani mengundangnya, Rocky Gerung bicara tenang. Lebih besar dari, mereka pikir bisa menutup mulut kita. Tapi kebenaran tak butuh mayoritas. Kebenaran cukup satu suara, asalkan berani. Pernyataannya jadi kutipan viral, dicetak di kaos dan stiker yang dijual oleh relawan. Kaos bertuliskan, lebih besar dari, nalar tak bisa dipecat. Forum nalar bebas menyentuh luka lama, kasus dugaan korupsi. Tak berhenti di isu ijazah, forum nalar bebas makin berani. Mereka merilis hasil riset soal dugaan korupsi dana bansos, disertai bukti aliran dana mencurigakan. Video mereka ditonton jutaan kali hanya dalam 2 hari. Elit semakin geram, beberapa media besar ditekan untuk tidak mengutip atau memberitakan temuan itu. Namun media alternatif dan kanal YouTube relawan justru tumbuh makin besar. Ancaman dan teror datang. Tak butuh waktu lama, tekanan berubah jadi nyata, mobil relawan dirusak, rumah salah satu anggota forum dicoret kata pengkhianat, nomor WhatsApp relawan dibanjiri pesan intimidasi. Rocky Gerung, ketika ditanya wartawan apakah ia takut, menjawab, lebih besar dari, kalau takut, saya sudah berhenti sejak lama. Justru kalau semua orang diam, saya akan merasa bersalah. Bitor di panggung besar, kalian bisa tangkap saya, tapi bukan kebenaran. Dalam sebuah aksi besar yang digelar relawan di lapangan terbuka, Bitor berdiri di atas panggung darurat. Ribuan orang datang, dari mahasiswa hingga petani. Dengan suara parau, Bitor berkata, lebih besar dari, mereka bisa tangkap saya. Mereka bisa pecat saya. Tapi mereka tak bisa tangkap kebenaran. Dan kalian semua di sini adalah buktinya. Sorak-sorai massa membahana. Malam itu, bagi banyak orang, forum nalar bebas bukan lagi gerakan kecil. Ia sudah jadi simbol keberanian berpikir di tengah ketakutan massal. Api yang menyala di tengah gelap. Elit boleh punya kuasa, media besar, dan aparat. Tapi forum nalar bebas punya sesuatu yang tak bisa dibeli, keberanian untuk berpikir. Lebih besar dari, mereka kira kita hanya kerumunan kecil. Tapi mereka lupa, kebenaran selalu lahir dari kerumunan kecil. Rocky Gerung. Dan api nalar kritis itu, kini sudah terlanjur menyala, menjalar, tak terbendung. Menjelang pemilu, ketakutan elit jadi nyata. Tahun berganti, suhu politik memanas. Pemilu tinggal beberapa bulan lagi. Dan yang paling dikhawatirkan elit benar-benar terjadi. Forum nalar bebas tak hanya bicara di kampus atau warung kopi, tapi juga sudah masuk ke basis pemilih, pasar, pesantren, kelompok tani, hingga buruh pabrik. Mereka tak mendukung calon tertentu. Yang mereka serukan hanya satu, jangan pilih pembohong.
Fitnah diluncurkan, forum nalar bebas didanai asing. Tak tinggal diam, elit merancang strategi merusak reputasi forum. Media-media besar yang dulu ragu, kini ramai memberitakan tuduhan. Lebih besar dari, forum nalar bebas ditunggangi kepentingan asing. Mereka dibayar untuk menggulingkan pemerintahan sah. Tagar-tagar nalar asing sempat trending, disebarkan oleh buzzer. Tapi bagi publik yang sudah mengikuti diskusi forum nalar bebas, narasi ini terasa janggal. Kriminalisasi, dari panggilan polisi hingga jerat hukum. Bitor Suryadi mendapat surat panggilan polisi atas laporan pencemaran nama baik. Isinya, tuduhan menyebarkan kebohongan soal ijazah Jokowi. Di hadapan wartawan, Bitor hanya tersenyum. Lebih besar dari, kalau saya harus dipenjara demi kebenaran, saya siap. Beberapa relawan juga dipanggil polisi, rumah mereka digeledah, akun media sosial mereka diblokir. Rocky Gerung pun dipanggil sebagai saksi, ia menolak gentar. Lebih besar dari, apa yang kalian cari? Nalar tak punya bentuk, tak bisa disita. Upaya perpecahan dari dalam. Merasa gagal membungkam dari luar, elit mencoba memecah belah forum nalar bebas. Lewat jalur tak kasat mata, memasukkan orang dalam yang memprovokasi perpecahan. Menebar rumor soal korupsi dana donasi. Memfitnah seolah Bitor dan Rocky punya agenda politik tersembunyi. Beberapa anggota muda mulai goyah. Suasana di internal memanas, sebagian menuduh kepemimpinan Bitor terlalu keras, sebagian lagi merasa gerakan mereka dimanfaatkan. Malam penuh ketegangan, rapat rahasia. Suatu malam, di rumah relawan, Bitor dan Rocky duduk bersama belasan anggota inti. Suasana tegang. Seorang anggota muda berkata, "Lebih besar dari Pak, kalau begini terus, kita bisa bubar dari dalam." Mereka sudah berhasil masuk. Bitor menatap satu persatu. Lebih besar dari, kita tak perlu takut. Kebenaran tak butuh banyak orang, cukup yang setia. Rocky menambahkan, lebih besar dari, kalau kalian pergi, tak apa. Yang penting jangan hilangkan akal sehat kalian. Gerakan ini bukan soal kita, tapi soal apa yang kita perjuangkan. Serangan balik yang diam-diam tumbuh. Meski diterpa fitnah dan teror, forum nalar bebas tak berhenti. Mereka kembali ke akar, diskusi kecil di kampus, di musala, di balai desa. Dari ruang-ruang sunyi itu, lahir gelombang baru. Petani yang mulai berani bertanya soal mafia tanah. Mahasiswa hukum yang membongkar kasus tambang ilegal. Buruh yang menolak upah murah demi stabilitas yang hanya dinikmati segelintir elit. Bitor, kalau saya ditangkap, lanjutkan. Di sebuah diskusi terbuka yang dihadiri ribuan orang, Bitor bicara. Lebih besar dari, saya mungkin akan dipenjara. Tapi kalian semua di sini yang harus melanjutkan. Suara saya tak penting, tapi suara kebenaran tak boleh padam. Rocky berdiri di sampingnya, berkata pelan. Lebih besar dari, jangan takut kehilangan jabatan, teman, atau kebebasan. Yang paling berbahaya adalah kehilangan keberanian berpikir. Elit semakin gusar, ini lebih bahaya dari oposisi politik. Di rapat terbatas di istana, seorang penasihat presiden melapor, lebih besar dari, Pak, mereka tak punya partai, tak punya dana besar, tapi mereka memengaruhi cara rakyat berpikir. Ini lebih bahaya dari oposisi politik biasa. Seorang menteri menimpali, lebih besar dari, yang kita lawan bukan orang. Yang kita lawan itu ide. Dan itulah masalahnya, ide tidak bisa ditangkap, tidak bisa dipecat, tidak bisa dibungkam. Api yang tak padam, di jalan, di kampus, di pabrik, di desa-desa, api keberanian berpikir menyala. Forum nalar bebas bukan sekadar nama. Ia sudah menjelma menjadi kesadaran kolektif. Lebih besar dari, mereka pikir kita mau menggulingkan kekuasaan. Tidak, yang mau kita gulingkan hanya kebohongan. Bitor Suryadi, lebih besar dari, nalar tak bisa dibunuh. Ia hanya akan lahir lagi dan lagi. Rocky Gerung. Dan di tahun pemilu yang penuh ketakutan, justru suara-suara kritis itu terdengar makin nyaring.
Pemilu semakin dekat, ketegangan di mana-mana. 3 bulan sebelum pemilu, suasana politik makin panas. Poster kampanye memenuhi jalanan. Debat capres di televisi penuh janji dan serangan. Tapi di bawah permukaan, ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang sudah terbiasa mendengar dua kata, nalar bebas. Di kampus, buruh pabrik, pengajian ibu-ibu, orang saling bertanya. Lebih besar dari, benarkah ijazah itu palsu? Benarkah bansos dikorupsi? Benarkah selama ini kita dibohongi? Forum Nalar Bebas tak punya partai, tapi punya hati rakyat. Forum Nalar Bebas tak pernah mendukung calon tertentu. Mereka hanya menyerukan satu hal. Lebih besar dari, jangan pilih pembohong. Relawan mereka membuat video edukasi, pamflet, dan diskusi kecil. Mereka bicara bukan soal partai, tapi soal kebenaran, soal harga diri rakyat. Rocky Gerung berkata, lebih besar dari, kita tidak butuh pemimpin yang sempurna. Kita butuh pemimpin yang berani jujur. Serangan terakhir elit, upaya membungkam di detik terakhir. Elit semakin panik. Bitor Suryadi dijerat lagi dengan laporan pencemaran nama baik. Ada isu besar bahwa Forum Nalar Bebas, disusupi teroris, dimainkan di media. Bahkan ada rencana menahan Bitor sebelum hari pemilu, supaya gerakan terputus. Tapi kabar ini justru menyebar cepat dan membangkitkan simpati. Malam terakhir sebelum pemilu, pidato terakhir Bitor. Malam sebelum hari pencoblosan, Bitor berdiri di atas mobil bak terbuka di hadapan ribuan orang yang berkumpul diam-diam. Ia berkata lantang, lebih besar dari, mungkin besok saya tak lagi bersama kalian. Mungkin besok saya ditahan. Tapi ingat satu hal, kebenaran tak bisa kalian tahan, meski saya dipenjara. Ia menutup dengan kalimat yang jadi viral. Lebih besar dari, suara kalian bukan cuma untuk pilih pemimpin. Suara kalian juga untuk memilih, mau tetap dibohongi, atau mau hidup dengan kepala tegak. Hari pemilu, diam tapi gemuruh. Hari itu, TPS penuh sesak. Forum Nalar Bebas tak punya caleg, tak punya saksi resmi. Tapi mereka punya jutaan relawan yang menularkan satu hal, keberanian bertanya. Hasil hitung cepat menunjukkan, partai penguasa memang masih kuat. Tapi suaranya turun tajam. Partai-partai yang selama ini hanya memuja pemerintah juga merosot. Yang naik bukan partai baru, tapi, jumlah golput dan pemilih kritis yang berani bertanya, tak mudah diiming bansos. Setelah pemilu, Bitor ditangkap, tapi gagal membungkam gerakan. Beberapa hari setelah pemilu, Bitor benar-benar ditahan. Ia didakwa, menyebarkan berita bohong soal ijazah. Di ruang sidang, ia berdiri tegak. Lebih besar dari, saya tidak takut penjara. Yang saya takutkan hanya satu, rakyat berhenti berpikir. Di luar sidang, ribuan orang berkumpul, membawa poster. Lebih besar dari, penjarakan Bitor. Penjarakan juga nalar kami. Rocky, yang menang bukan kita, tapi akal sehat. Rocky Gerung, meski tak ditahan, tetap jadi target fitnah dan serangan. Di sebuah wawancara, ia berkata pelan. Lebih besar dari, kita mungkin kalah di pengadilan. Kita mungkin kalah di TV. Tapi kita sudah menang di hati rakyat. Yang menang bukan kita, tapi akal sehat. Forum Nalar Bebas setelah pemilu, dari gerakan jadi kesadaran kolektif. Gerakan ini tak bubar meski Bitor dipenjara. Justru lahir lebih banyak forum serupa, Forum Nalar Santri di pesantren. Forum Nalar Tani di desa-desa. Forum Nalar Buruh di kawasan industri. Di mana-mana, orang mulai berani bertanya. Lebih besar dari mana uang bansos? Kenapa harga beras mahal? Siapa yang benar-benar mengatur negeri ini? Kekuasaan bisa menang, tapi tak pernah mengalahkan kebenaran. Elit mungkin tetap berkuasa. Tapi sejak malam itu, sejak ribuan orang mendengar Bitor dan Rocky bicara, sesuatu berubah. Lebih besar dari, mereka bisa memecat, memfitnah, memenjarakan. Tapi mereka tak bisa memecat nalar kita. Dan tak bisa memenjarakan kebenaran. Rocky Gerung. Dan di lorong-lorong kampus, di teras warung kopi, di sawah, di pabrik.
Api nalar kritis itu terus menyala. Setelah badai pemilu reda, tahun berganti, pemilu telah lama usai. Kekuasaan tetap bertahan, meski goyah. Partai-partai yang dulunya bersuara keras soal reformasi kembali sibuk berebut kursi. Di tengah hiruk-pikuk itu, nama Forum Nalar Bebas tetap hidup, meski tak lagi sering muncul di media. Bagi sebagian elit, mereka hanya dianggap angin lewat yang tak pernah benar-benar menjatuhkan kekuasaan. Tapi bagi rakyat kecil, mahasiswa, buruh, dan petani yang dulu pernah duduk di tikar lusuh bersama Bitor dan Rocky, Forum Nalar Bebas tak pernah mati. Bitor Suryadi dipenjara, tapi jadi simbol. Bitor benar-benar divonis bersalah. Ia menghabiskan waktu lebih dari setahun di balik jeruji. Di penjara, ia bukannya diam. Ia menulis buku berjudul Lebih Besar Dari Nalar Yang Tak Bisa Dipenjara. Buku itu diterbitkan oleh relawan, dicetak seadanya, dan laku ribuan eksemplar. Di kampus, buku ini jadi bahan diskusi wajib. Di pesantren, dibaca diam-diam oleh santri yang haus keberanian. Ketika akhirnya dibebaskan, Bitor keluar dari penjara dengan tubuh lebih kurus, rambut memutih, tetapi senyumnya tetap sama. Kepada wartawan ia hanya bilang, "Lebih besar dari, saya lebih lega sekarang. Saya tahu, kebenaran selalu punya caranya sendiri untuk bicara." Rocky Gerung tetap berjalan, tetap berbicara. Rocky tak pernah berhenti menulis, bicara, dan hadir di diskusi. Meski berkali-kali difitnah, diteror, dan dilabeli macam-macam, ia selalu berkata, "Lebih besar dari, yang kita lawan bukan orang. Yang kita lawan adalah kebodohan yang dipelihara." Ia lebih jarang muncul di TV nasional, karena banyak stasiun televisi menghindar. Tapi ia justru lebih sering hadir di kampus-kampus kecil, balai desa, dan forum daring yang diikuti jutaan orang. Forum Nalar Bebas, dari gerakan jadi kesadaran. Setelah pemilu, Forum Nalar Bebas tak lagi punya rapat besar, tak lagi punya nama resmi. Tapi semangatnya berubah jadi sesuatu yang lebih kuat, kesadaran kolektif. Orang tak lagi menunggu tokoh besar bicara. Di setiap kampung, muncul kelompok diskusi, pengajian bertema kritis, forum tani, forum buruh, semua bicara soal transparansi, hak rakyat, dan pentingnya nalar. Mereka tak lagi pakai nama Forum Nalar Bebas. Karena semua sudah jadi bagian dari forum itu, forum di kepala dan hati mereka sendiri. 20 tahun kemudian, kisah yang ditulis ulang sejarah. 2 dekade berlalu, banyak yang berubah. Pemimpin silih berganti, partai naik turun, kekuasaan selalu bergeser. Tapi di buku sejarah, dan lebih penting, di ingatan rakyat, nama Bitor Suryadi dan Rocky Gerung bukan lagi sekadar pengganggu stabilitas. Mereka tercatat sebagai penjaga api akal sehat di zaman di mana kebohongan hampir jadi kebenaran resmi. Nalar tak pernah mati. Pada akhirnya, bukan Bitor, Rocky, atau relawan Forum Nalar Bebas yang paling penting. Yang paling penting adalah ide yang mereka jaga. Lebih besar dari bahwa rakyat selalu punya hak untuk bertanya. Bahwa nalar tak bisa dipecat. Bahwa kebenaran mungkin bisa dikalahkan sementara, tapi tak pernah bisa dimatikan selamanya. Dan di setiap generasi yang lahir kemudian, selalu akan muncul Bitor-Bitor baru, Rocky-Rocky baru, yang mungkin tak terkenal, tak punya panggung, tapi tetap menjaga satu hal yang sama. Nalar yang tak pernah padam.